Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Mengingat kalau hari ini adalah hari Senin, jadi di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Crow yang dirilis pada tahun 2024. Perlu kalian ketahui bahwa film ini merupakan reboot dari semua seri film The Crow, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang diubah menjadi dewa untuk membalaskan dendam kematian dirinya dan juga kekasihnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang bocah bernama Eric Draven yang baru saja membeli kerang hijau untuk ibunya. Ketika Eric hampir mendekati rumahnya, ia dikejutkan dengan kuda kesayangannya yang terluka parah akibat menabrak pagar berduri. Eric pun bergegas menolong kudanya, tetapi apesnya tangan Eric malah ikutan terluka. Sementara itu di dalam rumah, ibu Eric bernama Ibu ternyata seorang pecandu narkoba. Akibat dari kelakuan ibunya itulah, Eric tumbuh menjadi pria yang sukar dan sering memakai obat-obatan terlarang seperti ibunya. You will know emptiness when someone you love dies ever. Scene lalu beralih ke masa kini, di mana seorang wanita muda bernama Sally mendapat panggilan telepon dari temannya bernama Zeddy yang memberitahu kalau sebuah video mengerikan yang tak sengaja direkam oleh teman mereka bernama Dom telah tersebar ke beberapa orang. Entah apa isi dalam video tersebut, yang jelas Sally dan Zeddy ini terlibat dalam isi video tersebut. Zeddy kemudian meminta Sally untuk bersembunyi karena kemungkinan orang yang juga terlibat dalam video itu akan mengincar mereka. Ketika Zeddy tiba di apartemennya untuk berkemas-kemas, ia dikejutkan dengan seorang penjahat bernama Marion serta anak buahnya bernama Kalex yang sudah ada di dalam kamarnya. Kedua penjahat itu ternyata tidak ingin video itu tersebar karena bos mereka juga terlibat dalam video tersebut. Dan untuk mengamankannya, mereka pun melumpuhkan Zeddy dengan menyuntikkan racun atau bius ke lehernya. Sementara itu, Sally yang mulai panik mencoba untuk menghapus videonya, tapi ia mengurungkannya dan memilih melarikan diri dari apartemen. Ketika Sally baru keluar dari apartemen, ternyata ia sudah diawasi oleh seorang pria sekaligus anak buah Marion yang ingin menangkapnya. Tapi untung saja, sebelum Sally tertangkap, Sally tidak sengaja menabrak seorang polisi, di mana polisi itu menemukan narkotika di tas Sally yang pada akhirnya Sally pun ditangkap. Sedang si pria merasa kesal karena gagal menangkap Sally. Di sisi lain, Eric yang sudah dewasa kini menetap di pusat rehabilitas akibat sering memakai narkotika. Di sana, Eric menjalani metode penyembuhan dengan cara dibully, di mana metode ini dipercaya dapat membangun mental yang kuat bagi para pecandu. Di malam harinya, saat Eric sedang mengasai silet, ia melihat tahanan baru yang ternyata itu adalah Sally. Dan dari situlah Eric mulai tertarik dengan Sally. Sementara itu di sebuah klub, Marion menemui bosnya yang merupakan raja kriminal bernama Vincent Roig untuk memberitahukan bahwa ia berhasil menangkap Zeddy. Vincent pun menemui Zeddy di tempat sepi dan meminta agar Zeddy menginfokan di mana Sally sekarang. Karena tak ingin Sally kenapa-napa, Zeddy pun memilih untuk bungkam. Namun tindakannya itu justru malah membuat Vincent semakin marah. Vincent lalu mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan perjanjian dengan iblis, di mana perjanjian itu berupa mengirim orang-orang tidak bersalah ke neraka. Dengan mengirim jiwa yang tidak bersalah ke neraka, maka Vincent akan mendapatkan keabadian. Vincent juga mengaku kalau dirinya sudah membunuh ratusan orang lebih
yang artinya Vincent ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua, mungkin 200 tahun. Please let me go. Vincent kemudian membisikkan sebuah mantra iblis ke telinga Zadie yang membuat bola mata Zadie seketika menjadi putih. Dan dalam kondisi inilah si korban seperti terhipnotis untuk melakukan bundir, yang mana Zadie mengambil belati dan menusukkan dirinya sendiri ke tenggorokan sehingga ia bisa kehabisan darah lalu meninggal. Di pusat rehabilitas, Eric bertemu dengan Sally yang mengajaknya berteman. Dan dari sinilah keduanya mulai dekat dan menjalin perasaan. For me, it's more like cry now, cry later. Di hari berikutnya, ibu Sally bernama Sophia pergi ke rehabilitas untuk menjenguk putrinya. Namun ia tidak sendirian, ia ditemani oleh Marion beserta anak buahnya dan terungkaplah kalau Sophia ini bekerja untuk Vincent. Sally yang saat itu sedang ngobrol dengan Eric dibuat terkejut saat melihat ibunya datang bersama Marion. Sally pun memberitahu Eric jika mereka menemukan dirinya, maka hidup Sally akan berakhir. Mengetahui hal itu, Eric pun membantu Sally melarikan diri dari fasilitas melalui pintu rahasia di ruang mesin cuci. Dan karena Eric jatuh cinta dengan Sally, ia pun ikut-ikutan kabur dari fasilitas tersebut. Keduanya kemudian pergi ke apartemen Sally, di mana di sana mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang seperti cetet dan lain-lainnya. Gak cuma itu, Sally juga menunjukkan Eric kotak rahasia yang berisi HP milik Sally dan juga beberapa duit. Di sisi lain, seorang detektif korup bernama Mills menemukan jasad Zadie yang sebelumnya dibuang oleh Marion. Namun karena Mills bekerja untuk Vincent, ia pun akan menutup-nutupi penyebab kematian Zadie. You have a problem. Vincent yang sedang merekrut korban baru kemudian mendapat telepon dari Marion yang mulai khawatir jika video itu tersebar. Maka dari itu Vincent meminta Marion untuk cepat-cepat menemukan Sally serta Dom karena keduanya lah yang menyimpan video tersebut. Di hari berikutnya, Sally dan Eric pergi bertamasya bersama teman-teman Sally. Dalam momen ini, Eric semakin jatuh cinta dengan Sally, bahkan keduanya ini ingin selalu bersama sampai kematian. Singkat cerita, pada suatu malam, Eric dan Sally jalan-jalan ke jembatan, di mana Sally mulai merasa bambang karena ia belum menceritakan tentang masalah video kepada Eric. Sebenarnya Sally ingin sekali bercerita, tetapi ia takut nantinya Eric malah menjauh darinya setelah mendengar ceritanya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dalam video tersebut? Tonton sampai habis ya guys, biar kalian tidak paham. Di malam berikutnya, saat Sally dan Eric sedang dugem, tiba-tiba Dom muncul dan mendekati Sally untuk memberitahukan bahwa kelompok Vincent akan memburu mereka. Mengetahui hal itu, Sally pun langsung membawa Eric pulang ke apartemen baru mereka. Sesampai di apartemen baru, Eric dikejutkan dengan sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Marion langsung menyekap Sally dengan kantung kresek. Mereka juga memberongsong Eric sampai keduanya kehabisan nafas lalu meninggal. Sebelum pindah alam, Eric bermimpi tenggelam bersama Sally. Namun dalam mimpi itu Sally tak bisa berenang dan malah terus jatuh ke dasar laut. Sedangkan Eric memilih kembali ke permukaan dan menemukan dirinya berada di sebuah sungai. Di sana, Eric melihat seorang pria tua yang masuk ke dalam lorong. Begitu Eric masuk ke lorong tersebut, Eric entah mengapa berada di sebuah stasiun terbengkelai yang dipenuhi dengan burung gagak.
is happening to me? Eric lalu bertemu dengan roh berwujud manusia bernama Kronos yang menjelaskan bahwa Eric berada di tempat semacam limbo, yaitu tempat bagi orang yang setelah mati yang belum ditentukan untuk masuk ke dalam neraka. Hal ini karena Eric masih belum menerima kejadian yang dialami Sally dan juga dirinya, dan semua itu mengarah ke cinta Eric kepada Sally yang begitu besar. Meskipun Kronos sudah menjelaskan, tetapi Eric tidak percaya dan menganggap semua ini hanyalah mimpi. Untuk membuktikannya, Kronos pun mendorong Eric ke genangan air, di mana Eric ini langsung terbangun di apartemennya dan menemukan kalau Sally sudah dibawa pergi, yang artinya kejadian yang menimpa mereka adalah nyata. Di saat itu juga, Detektif Mills datang. Ia disuruh oleh Marion kembali ke sini untuk mencari HP Sally berisi video mengerikan. Eric kemudian menyerahkan diri ke Mills sambil menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Namun bukannya diamankan, Mills malah menembak dada Eric. Akan tetapi anehnya, Eric bangkit kembali. Eric lalu mencoba melawan Mills dengan sebuah pisau. Dan saat Mill hendak membunuh Eric lagi, Eric lebih dulu menusuk leher Mill yang membuat Mill langsung mati. Eric yang tak percaya dirinya belum mati, kemudian berlari ke kamar mandi. Dan dari situlah Eric menemukan kalau luka-lukanya perlahan-lahan sembuh sendiri layaknya Deadpool. Eric lalu meninggalkan apartemen dan pergi ke jembatan, di mana di sana Eric melihat sosok bayangan Sally yang melompat ke dalam sungai. Ketika Eric ikut melompat ke sungai, ia entah mengapa kembali lagi ke stasiun limbo bersama Kronos. Dari situlah Eric menyadari bahwa dirinya dan Sally benar-benar sudah mati. Namun yang bikin Eric bingung, kenapa Sally tidak ada di sini? Kronos pun mengungkapkan kalau jiwa Sally mengandung unsur dosa yang besar, sehingga jiwa Sally berada di bawah mendekati neraka. Kronos juga mengatakan kalau Eric bisa menghidupkan Sally jika ia mau membantu Kronos. Kronos lalu memberitahukan kalau Vincent dan anak buahnya tidak seharusnya berada di dunia manusia, karena Vincent telah melakukan perjanjian dengan iblis. Kronos meminta Eric untuk membunuh Vincent, dan jika Eric berhasil, maka ia bisa menghidupkan Sally kembali. Sebelum kembali ke dunia manusia, Kronos memberitahu Eric lagi kalau Eric ini memiliki kekuatan dewa, yaitu tidak akan bisa mati meski tertembak ratusan peluru. Namun kekuatan itu akan hilang jika cintanya kepada Sally mulai pudar. You cannot die. Setelah kembali ke dunia nyata, Eric menemui temannya bernama Chance untuk meminjam pistol. Setelah mendapatkan pistol, Eric pergi ke pemakaman Sally, di mana Eric menyelinap ke dalam mobil Sophia dan memaksanya untuk mengobrol empat mata. Keduanya lalu mengobrol di rumah Sophia. Dalam obrolan itu, Sophia yang takut dengan Vincent menyangkal kalau putrinya dibunuh. Namun meskipun begitu, Eric berjanji kepada Sophia kalau ia akan membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematian Sally. Eric lalu masuk ke kamar lamanya Sally dan menemukan foto, surat serta lancana milik Sally saat masih bekerja di perusahaan milik Vincent bernama Roek. Tanpa pikir panjang, Eric pun pergi ke perusahaan tersebut. Sesampai di sana, Eric bertemu dengan Lex, anak buah Marion yang berada di dalam mobil. Ia lalu mengancam Lex sambil meminta nama-nama siapa saja yang ikut dalam pembunuhan Sally. Namun bukannya memberikan nama-nama itu, Lex malah mencoba mengambil pistolnya. Alhasil Eric pun terpaksa menembak mati Lex dengan satu kali tembakan. Di saat itu juga, Eric melihat Marion yang hendak pergi menggunakan mobilnya. Eric yang sudah kalang kabut pun mencoba menghentikan Marion, tetapi ia malah ditabrak dan menyangkut di dalam mobil Marion.
Saat di tengah jalan, Eric memberontak sambil membunuh anak buah Marion. Namun anak buah Marion yang bernama Bagong berhasil menahan pergerakan Eric. Ia menembaki Eric beberapa kali sampai membuat Eric terlempar dan berakhir dilindas oleh truk tronton. Tetapi karena Eric ini sudah menjadi dewa, ia pun hidup kembali dan semua luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Di sisi lain, Vincent pergi ke rumah Sophia setelah mendapat kabar kalau Sophia baru saja bertemu dengan pacar Sally yang mengaku ingin menghabisi mereka. Sophia pun mengakui hal tersebut dan merasa menyesal karena telah membuat kesepakatan bisnis dengan Vincent. Mendengar Sophia telah menyesal, Vincent pun berbisik di telinga Sophia, di mana setelah dibisikin oleh Vincent, Sophia melakukan bundir dengan menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Sementara itu, Eric bertemu Dom, teman Sally, dan menginterogasinya mengenai keterlibatan Sally dengan Vincent serta para penjahatnya. Dom pun mengatakan bahwa dirinya, Sally, dan Zadie biasa mendapatkan narkoba dari Vincent dan berpesta dengannya. Sampai akhirnya, kejadian mengerikan terjadi di mana Vincent melakukan sesuatu kepada Sally. Shelly had it on her phone. What video? Karena penasaran isi video tersebut, Eric pun kembali ke apartemen Sally dan mengambil HP milik Sally di kotak rahasia. Eric lalu menemukan sebuah video yang dimaksud, di mana dalam video itu menampilkan Vincent yang menggunakan kekuatannya untuk membuat Sally menusuk wanita lain hingga tewas. Meskipun itu bukan sepenuhnya tindakan Sally, tetapi Eric mulai terguncang karena wanita yang selama ini ia cintai pernah membunuh seseorang. Eric yang sakit hati setelah melihat fakta ini lalu pergi menemui Chance dan memberitahu kalau ia kesal terhadap Sally yang menutup-nutupi permasalahannya. Gak lama kemudian, anak buah Vincent datang untuk menangkap Eric. Awalnya, mereka hanya ingin menangkap Eric. Namun karena melihat Chance tidak memiliki rambut, mereka pun membunuh Chance. Tak terima temannya dibunuh, Eric pun melakukan perlawanan terhadap anak buah Vincent. Namun, dalam pertarungan itu, salah satu dari mereka menembak Eric dengan shotgun. Awalnya Eric mengira kalau dirinya tidak akan mati, tapi setelah beberapa detik, seluruh tubuhnya mulai gemeteran dan Eric pun meninggal. Eric lalu kembali ke stasiun Limbo, di mana Kronos memberitahu bahwa karena cintanya pada Sally mulai redup setelah menonton video tersebut, Eric pun tidak lagi memiliki kekuatan dewa. Gak cuma itu, Eric juga tidak bisa lagi menghidupkan kembali Sally. Tetapi setidaknya Eric ini bisa hidup kembali. Eric yang masih cinta dengan Sally kemudian mengajukan permintaan terakhir, di mana Eric bersedia menukarkan jiwanya dengan Sally, sehingga jika Eric berhasil menyelesaikan misinya, maka Sally akan hidup sedang dirinya akan tetap di dunia Limbo. Setelah setuju, Kronos kemudian menggunakan sebagian darahnya untuk memberi Eric kemampuan yang jauh lebih kuat sehingga Eric bisa kembali ke dunia nyata, tapi tidak sebagai manusia, melainkan sepenuhnya dewa yang memiliki darah berwarna hitam. Just like them. Setelah kembali ke apartemen, Eric mulai menembak para anak buah Vincent dan berhasil membunuh mereka semua. Eric lalu mengambil HP salah satu dari mereka dan menemukan pesan dari Marion yang mengungkapkan bahwa Vincent akan berada di gedung opera dalam waktu 2 jam lagi. Sebelum berangkat ke opera, Eric kemudian mewarnai matanya dengan tinta hitam dan kini Eric telah menjadi The Crow. Eric kemudian pergi ke acara musik opera sambil menenteng pedang katanya. Sesampainya di sana,
Eric mulai membunuh para anak buah Vincent yang sedang berjaga di sana. Sedang Marion mulai panik bahagia setelah mengetahui kalau Eric sudah berada di opera. Meskipun ditembaki sana-sini, Eric sama sekali tidak mati. Hal itu pun membuat para penjaga mulai mengeluarkan keringat dingin dan ketakutan. Namun, karena mereka sudah dibayar mahal, mereka pun tetap melawan Eric dan berakhir mati sia-sia. Setelah membunuh para penjaga, Eric menemui Marion yang dijaga oleh Bagong. Melihat Eric tak bisa mati, Bagong mencoba untuk bunuh diri. Tetapi Eric segera menebas tangannya dan membunuhnya dengan 1 kali tebasan. Eric lalu mendekati Marion yang memberitahu Eric bahwa Vincent tidak ada di sini tetapi ada di rumahnya. Marion kemudian mengaku menyesali atas keterlibatannya dalam kejahatan Vincent. Namun sayang, nasi sudah menjadi lemper. Eric lalu memenggal kelapa Marion. Setelah itu, ia melemparkan kelapanya ke arah penonton yang membuat penonton teater berteriak ketakutan. Eric kemudian pergi ke rumah besar Vincent menggunakan mobil Marion. Sesampainya di sana, Eric menemukan Vincent sedang jungkatan. Namun konyolnya, Eric tidak langsung membunuh Vincent, sehingga Vincent mengambil kesempatan ini untuk mempengaruhi otak Eric dengan mengatakan kalau Eric berjuang untuk wanita pembunuh. You don't come back from that. I know, I'm sorry. It's a seed. Ketika Eric terjatuh dalam permainan Vincent, Vincent menusuk dada Eric dan membisikkan mantra iblis. Ia lalu mencoba menyerap darah Eric seperti yang dilakukan kepada Sadie. Tetapi aksi Vincent ini tidak mempan terhadap Eric karena cinta Eric pada Sally membuatnya semakin kuat. Eric lalu mendorong Vincent melalui cermin yang mengirim mereka ke stasiun Limbo. Di sana, Eric langsung menghajar Vincent habis-habisan sebelum akhirnya Vincent ditarik ke dalam air oleh roh-roh pendendam ke neraka. Gak lama kemudian, jiwa Sally muncul melalui genangan air. Eric mengatakan bahwa dirinya tidak bisa kembali bersamanya ke dunia nyata. Ketika Eric mengungkapkan cintanya kepada Sally, tiba-tiba Sally tertarik ke dalam air. Dan entah mengapa, Sally berhasil dihidupkan kembali di samping mayat Eric, tepatnya di apartemen mereka. Adegan inilah yang membuat saya bingung, karena seharusnya Sally bangkit dari kuburan. Dan lebih membuat saya bingung, yang menyelamatkan Sally ternyata adalah Kronos yang pada saat itu merupakan seorang polisi. Jika kalian tahu penjelasan adegan ini, bisa berkomentar di bawah ya guys ya. Sementara itu, Eric tetap berada di stasiun Limbo. Film ini lalu ditutup dengan Eric yang menyatakan tentang bagaimana cintanya kepada Sally akan tetap hidup dalam apa yang dilakukannya. Ia membayangkan Sally terus-menerus menjalani hidupnya bernyanyi, cetet, dan film pun berakhir. Almost enough. Oke guys, itulah alur cerita film The Crow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti ada nyawanya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.